Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulla asirin fa inna taysir kulli asirin alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ya ghaniyu ya mughni aghnina ghinan abada wa ya azizu ya mu'izzu a'izzana bi'i'zazi 'izzati qudratik wa ya muyassiral umur yassir lana umurad dunya wad din wa ya khairu man yurja ya Allah ya Allah ya Allah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di kesempatan bulan yang penuh barakah ini, marilah kita sama-sama senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi umur yang panjang sehingga bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dapat meningkatkan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in sampai kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada yang mulai hari Rabu dan ada yang dimulai hari Kamis. Kita semua di sini melaksanakan dimulai hari Kamis. Perbedaan itu jangan dijadikan masalah oleh kita. Jangan saling menyalahkan dan jangan saling merasa benar. Karena hakikatnya yang berbeda adalah hanya hari dan tanggalnya saja. Urusan puasanya itu sama, waktu sahurnya sama, niat puasanya sama, dan nanti hari raya pun akan sama. Yang paling penting bagi kita adalah mari kita sama-sama mengutip dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Sahal bin Mu'adz bin Anas an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alahu faqala ayyul mujahidina a'zamu ajra qala aktsaruhum lillahi dzikra thumma qala ayyus shaimina a'zamu lillahi ajra qala aktsaruhum lillahi dzikra. Dari sahabat Sahal bin Mu'adz bin Anas dari bapaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, suatu saat ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad yang seperti apakah yang mendapat pahala lebih besar dibanding dengan jihad yang lain? Maka Rasulullah menjawab, mereka yang melakukan jihad dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa seperti apakah, atau orang yang berpuasa seperti apakah yang mendapatkan pahala yang lebih besar? Rasulullah menjawab, mereka yang memperbanyak zikir kepada Allah. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang suci ini, marilah kita senantiasa meningkatkan zikir kita kepada Allah.
dalam melaksanakan apapun kita harus senantiasa berupaya untuk selalu zikrullah. Saat sholat kita jangan sampai tidak mengingat Allah. Saat berpuasa, kalau puasa kita pahalanya pengen lebih banyak, maka dari mulai pagi sampai pagi lagi kita selalu mengingat Allah. Apapun aktivitas kita itu harus disertai dengan mengingat Allah. Pertanyaan tadi, pertanyaan laki-laki kepada Rasulullah tadi, ayyul mujahidina a'zamu ajra? Jihad yang seperti apa yang mendapat pahala yang lebih besar? Dijawab oleh Rasulullah, mereka yang memperbanyak zikir kepada Allah. Jihad bagi kita seorang santri adalah belajar. Jihad bagi orang tua yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya adalah makaya. Jihad bagi seorang guru adalah mengajar dengan baik. Jihad bagi seorang pejabat adalah melakukan tupoksi, tugas pokok dan fungsi sebagai pejabat sesuai dengan levelnya masing-masing. Bisa dilakukan dengan baik, itu adalah jihad. Hingga dalam melakukan apapun kita harus senantiasa mengingat Allah. Manakala kita mengingat Allah, sudah barang tentu kita itu akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan di dalam sholat, kalau kita melaksanakan sholat tidak bisa dengan khusyuk dengan mengingat Allah, maka dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menyampaikan bahwa idza lam yastati'al musalli ay yakhsha fi jami'i sholatihi falyakhsha fi salasati mawadi'. Apabila seorang tidak bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk secara keseluruhan dari takbir sampai salam, fal yakhsha fi salasati mawadi', maka hendaklah bisa khusyuk dalam 3 tempat. Awalan, inda qaulihi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya. Pertama, ketika mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, di saat itulah kita harus benar-benar difokuskan, tidak ingat kepada hal-hal lain kecuali mengingat Allah, dan kecuali mengingat bahwa kita itu lagi melaksanakan perintah Allah berupa sholat. Kemudian yang kedua, inda qaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, manakala kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sana kita harus lebih dikhusyukkan dibanding dengan saat membaca yang lainnya. Yang ketiga, inda qaulihi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, manakala kita mengucapkan assalamu alayka pada tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kita itu lebih difokuskan lagi, minimal pada 3 tempat. Kalau dari takbir sampai salam kita tidak bisa khusyuk, kurang fokus, maka minimal khusyuk kita, fokus kita di dalam sholat pada 3 tempat tersebut, yaitu pada inni wajjahtu wajhiya, yang kedua pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan yang ketiga pada tahiyat, saat tahiyat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Barang siapa yang dalam tahiyat sewaktu membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan di saat itu kita menghadirkan seolah-olah Rasulullah ada di depan kita, maka pahalanya sama dengan kita berziarah ke makam Rasulullah secara langsung ke Madinah. Pahalanya luar biasa. Puasa yang 30 hari ini terbagi menjadi 3. 10 hari pertama adalah termasuk syahrul jihad, bulan jihad. Kita benar-benar mengupayakan fisik kita, berarti latihan fisik. Fisik kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa kalau pagi kita sarapan, ngopi, ngudud, manakala bulan Ramadan semua itu adalah ditinggalkan. Kita benar-benar berjihad untuk berjuang melaksanakan segala yang Allah perintahkan. Makanya 10 hari pertama ini syahrul jihad. Kemudian 10 hari kedua itu adalah
syahrul ijtihad, bulan ijtihad. Sehingga pada tanggal 11 sampai tanggal 20 bulan Ramadan sangat baik bagi kita untuk mempelajari ilmu apa saja. Allah akan mempermudah siapa saja yang belajar pada tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan. Karena pada saat itu adalah syahrul ijtihad. Bulan di mana kita diberi kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk beristihad, memperdalam ilmu, mempelajari ilmu apa saja, termasuk ilmu Al-Quran, termasuk menghafalkan Al-Quran. Ini sangat baik apabila dilakukan pada 10 hari dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 20. Jadi 10 hari kedua. 10 hari ketiga dinamakan Syahrul Mujahadah. Dinamakan Syahrul Mujahadah. Jadi bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak i'tikaf, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak membaca istighfar dan lain sebagainya. Semoga kita semua bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang pernah kita salah diampuni oleh Allah, dan semoga kita diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.